Em, kita akan lanjutkan ya belajar Bugis, dan ini adalah pertemuan terakhir. Kita akan mempelajari mengolah data raster, tapi nanti sebelumnya kita juga akan melanjutkan beberapa hal terkait dengan pengolahan data vektor, karena memang terutama untuk keperluan penelitian ekonomi ya, pengolahan data raster itu nggak banyak apa namanya prosedurnya, hanya itu aja sebetulnya. Cuman mungkin sumber datanya yang beda juga. Seperti biasa materinya ada di Google Classroom di materi 4 itu sudah saya taruh di Google Drive, silahkan download dulu. Tidak besar itu. Ya, dulu juga mungkin kita ingat kembali ya di pertemuan sebelumnya kita ngapain. Eh, di minggu kemarin kita sudah mempelajari beberapa hal. Pertama adalah vector overlays. Kita ingat overlays itu fungsinya untuk menggabungkan dua layer vektor. Ya. Tapi cara menghubungkannya itu macam-macam kan. Kemarin kita pelajari ada clip atau crop ya, sama aja. Kemudian ada intersection, kita cari mana yang beririsan gitu ya antara dua layer. Kita juga bisa melakukan difference atau erase. Jadi kita menghilangkan satu bagian layer vektor yang bertumpuk dengan bagian vektor yang lain, layer vektor yang lain. Kemudian kita juga belajar mengunduh data dari OpenStreetMap, kemudian menambah field atribut geometri seperti misalnya panjang dan luas ataupun juga keliling. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana melakukan spatial join. Ingat kemarin kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya itu ada table join, menggabungkan tabel atribut berdasarkan nilai atau atribut di tabelnya itu. Jadi seperti kita melakukan merge di data tabel data biasa. Tapi kalau special join itu kita menggabungkannya itu berdasarkan geometrinya, relasi antar geometri. Dan kemarin kita lihat itu bisa macam-macam. Kita kemarin coba menggunakan dua ya, ada contains. Jadi ketika geometri yang pertama itu mencakup atau ya mencakup geometri yang kedua, misalnya kemarin provinsi itu mencakup titik gempa itu, atau kebalikannya kemarin kita pelajari ya, itu adalah within. Jadi apakah titik-titik gempa itu kemarin ada di dalam provinsi gitu kan. Walaupun juga ada cara-cara lain menghubungkannya itu. Kemarin kita tampilkan sekilas tabelnya. Misalnya intersect itu kalau sekedar beririsan atau
overlap ya. Overlap itu benar-benar ditumpuk, bisa macam-macam. Kemudian kita juga belajar bagaimana menghasilkan centroid, semacam titik pusat dari suatu poligon, satu atau lebih sebetulnya. Kalau lebih dari satu ya nanti dicari titik yang mewakili titik pusatnya. Kemudian kita juga melakukan analisis nearest neighbor, mencari geometri yang terdekat dari geometri yang lain. Nah, by default kita kemarin lihat bahwa nearest neighbor ini mencari, kalau yang tujuannya itu berupa area atau poligon ya, dia mencari centroidnya. Entah kita spesifikasikan atau tidak, tapi by default mencari centroid. Nah, kemarin Pak Denny kan tanya bagaimana kalau kita mencarinya itu terhadap tepi ya, tepi geometrinya. Misalnya kita dari titik gempa yang di laut, kita cari pantai terdekat gitu. Nah, itu bisa, cuman agak sedikit rumit. Itu nanti menggunakan, setelah saya lihat, itu harus menggunakan field calculator. Jadi diingat di pertemuan pertama atau kedua ya, saya juga mau lupa, kita belajar membuat field baru hasil hitungan dari field yang lain. Field itu kolom di atribut value. Nah, kita ada field ini, terus kita buat field baru, ini dikalikan atau kayak gimana gitu. Kita bisa membuat itu dengan field calculator, cuma nanti ekspresinya itu menggunakan ada ekspresi khusus. Nah, saya tidak akan jelaskan di sini, tapi nanti saya taruh saja link ke cara melakukan itu di Google Classroom. Jadi Anda tetap bisa nanti berinteraksi dengan saya di Google Classroom. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan pakai Google Classroom itu, karena nggak akan saya tutup. Jadi nggak perlu kontak langsung, jadi bisa dilewat itu namanya yang ini ya. Anda bisa kan ngepost sesuatu di sini, bisa kan? Bisa ya? Ada mau tanya atau apa, silakan taruh di situ. Bisa kan ya? Saya itu malah bisa ya? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, atau kalau saya juga mau menyampaikan sesuatu, nanti saya taruh di sini. Kemudian distance matrix kita kemarin juga sudah belajar. Itu menghitung, kalau nearest neighbor tadi kan menghitung tetangga yang terdekat gitu ya. Entah tetangganya itu berupa titik atau berupa geometri yang lain. Tapi yang terdekat aja. Near. Kalau distance matrix itu semuanya dicari sesuai yang kita spesifikasikan. Semuanya dicari. Dan kemarin kita juga sudah belajar bagaimana mengekspor tabel atribut itu ke dalam format yang lain, misalnya Excel. Karena biasanya di kita orang ekonomi itu yang akan kepake itunya, tabel Excel-nya itu akan kita gabungkan dengan data kita yang lain. Jadi bukan data vektornya. Data vektornya itu untuk proses membuat variabelnya itu saja. Nah, oke, kita lanjut. Silakan yang belum di-download datanya, silakan di-download dulu. Agak besar ya, maaf, bukan ada beberapa file yang kurang cukup besar. File terutama shape file ya, itu umumnya memang besar. Apalagi levelnya itu detail. Jadi misalkan silakan Anda googling aja gitu, shape file yang levelnya desa. Itu bisa ratusan megabyte. Karena dia harus menyimpan nggak cuma tabelnya, mungkin kalau cuma tabel itu terlalu besar ya. Kalau cuma data tabel, walaupun datanya itu besar gitu, paling kan puluhan megabyte paling pol. Yang membuat besar itu adalah karena bentuk geometrinya itu yang membuat dia besar. Itu kan kayak Anda kalau menyimpan gambar
vektor ya, gambar SVG gitu misalnya, itu semakin rumit gambarnya, semakin besar pula ukuran. Jadi dia besar. Mungkin kita bisa mulai aja ya. Sebelum kita lanjut, silakan untuk permulaan dimasukkan dulu 3 shapefile. Ada provinsi 2014, gempa Indo 0020, dan juga Sleman seperti yang biasa kita gunakan kemarin. Sebetulnya Anda nggak perlu download lagi di bagian ini karena sama aja. Cuman biar satu paket itu di situ saya upload di tempat yang berbeda di materi hari keempat. Oke, kita masukkan gempa Indo. Provinsi 2014 dan Sleman. Oke. Nah, ini bukan hal yang advance, tapi saya sadari ini ternyata belum saya sampaikan. Kalau misalkan kita nggak punya peta Indonesianya ini, layer provinsinya ini kan agak bingung ya membayangkan. Sebenarnya ketika gempa aja ini apa ya, di mana gitu. Kemarin kan kita biar gampang kita kasih layer peta provinsi. Tapi kita nggak harus kasih layer sendiri dari file kita, karena si QGIS ini dia menyediakan layer yang terhubung ke internet, di mana layernya itu ada dua opsi. Kita bisa menggunakan OSM itu OpenStreetMap yang kemarin kita buka, atau Global Terrain. Global Terrain ini peta apa namanya, peta ketinggian tanah ya, dari permukaan laut. OSM keduanya itu dalam bentuk raster, tapi dia bukan file yang harus kita masukkan sendiri, itu bukan, tapi dia adalah layer yang dihubungkan ke internet. Nah, untuk mengaktifkannya misalnya yang lebih enak dilihat misalnya yang OpenStreetMap itu di panel browser, di sini di bagian bawah itu akan ada XYZ files. Di situ ada dua kan, ada map dan global terrain sama OpenStreetMap. Nah, kita mau pakai yang OpenStreetMap, kita bisa klik 2 kali. Nah, sehingga lebih enak nanti kalau kita misalnya cuma punya titik gitu ya. Dan ini silakan bisa ditarik seperti biasa, bisa di range ya, layernya bisa kita taruh paling dasar. Sehingga kalau Anda cuma punya titik ini misalnya, jadi langsung tahu titik itu di mana. Oh, di sekitaran, kebanyakan di Jawa sama Sumatera. Bisa? Ada yang nggak berhasil? Mungkin internetnya bermasalah. Di panel browser paling bawah, oh ini ya, ada X, Y, Z file. Kalau dibuka ada dua, Maven Global Terrain sama OpenStreetMap. Kalau Anda mau coba juga bisa lihat yang Maven Terrain. Ya seperti ini. Tapi kan ini tidak membantu ya, karena keperluan kita tuh biar tahu aja itu titik atau apapun itu tidak akan. Ya. Lebih enak kalau lihatnya pakai ada ini. Berhasil semua?
Ya, karena sungainya itu juga ngambil dari WSR. Lepas kan? Ya, mungkin ada bisa ganti warnanya, terus itu kan bisa diatur ketebalannya. Bisa ya styling. Namun ya, oh enggak ya? Ingatkan kembali kalau Anda mau mengubah stylenya dari si vektor itu, Anda bisa buka ini ya, layer styling yang di pojokan. Anda bisa misalnya, kalau nggak kelihatan bisa diubah warnanya, atau mungkin ditebelin. Kan bisa diatur ya. Ketebalannya ini kita bisa naikkan. Width-nya itu kita naikkan. Tapi walaupun ini ditebelin, dia tetap garis ya. Karena ini cuma cara menampilkannya aja dibikin lebih tebel. Tapi di balik layar dia itu tetap cuma sekedar garis. Setebel apapun Anda mengubah style tampilan garisnya. Ya, iya betul. Ya, rapi ya. Oh, lebih boleh. Saya lupa. Di view view panel kemudian layer styling di channel layer styling kalau nggak keluar. Pokoknya kalau ada panel-panel yang nggak keluar, ada cek aja di sini. Di view panels itu kayak aktifasi toolbar untuk mengaktifkan si panel-panelnya ini, si proses toolbox, layer styling dan sebagainya. Kalau bilang tinggal diaktifkan kembali. Sudah ya, sudah ya. Oke, nah ini kemarin setelah saya pertimbangkan, sepertinya ini cukup perlu juga. Kita kan kemarin bilang kita cuma pengguna ya, tapi kadang ada beberapa hal yang kita terpaksa membuat sendiri akhirnya. Nah, di sini saya contohkan satu hal saja. Kita mau membuat layer titik sendiri. Kemarin kan kita cuma ngambil ya, kayak titik yang gempa itu kita cuma ngambil dari file CSV. Kemudian yang ATM itu juga cuma ngambil dan sebagainya. Tapi misalnya kita apa ya, kita pengen membuat vektor sendiri, vektor layer vektor titik gitu, tapi nggak ada dan nggak ketemu-temu. Ya udah kita buat sendiri aja. Ini saya contohkan. Ini bisa juga untuk garis maupun poligon. Ini yang paling basic titik dulu aja. Kita coba ya. Pertama pada vektor toolbar yang di atas itu kita pilih gambar new shapefile layer. Yang di atas itu new shapefile layer. Oke, nanti akan keluar ini jendela baru. Nah, di situ nanti dia akan otomatis kesimpan di file. Jadi Anda harus spesifikasikan file name-nya apa. Misalnya saja terserah beri nama layer baru atau apapun. Layer baru misalnya.
Oke. Kemudian geometry type-nya. Nah, ini nanti kalau Anda mau buat yang garis maupun yang poligon disesuaikan ya. Tapi di sini kita akan membuat yang titik aja. Point. Oke. Sementara itu dulu kita buat. Oke, di bawah ada oke. Nah, di situ lalu akan muncul layer baru. Layer baru ya. Dimana kalau kita buka, kita bisa buka atribut table-nya. Itu nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada field-nya, nggak ada isinya. Cuman ada satu field di situ ID tapi kosong juga. Jadi ini nggak ada isinya. Nggak ada. Terus, misalnya, katakanlah kita mau membuat apa ya? Kita contoh-contohan aja nih. Kita mau bikin titik rumah saya gitu ya. Atau titik rumah mahasiswa di sini. Berarti kan saya memerlukan field baru kan. Misalnya katakanlah minimal ada namanya. Nanti titik rumahnya siapa gitu kan. Caranya adalah pertama ini kita aktifkan mode editingnya ya seperti biasa. Lalu buka new field. Kita mau menambah field baru. Oke. Terus kemudian kita spesifikasikan nama fieldnya. Judulnya apa? Misalnya nama gitu ya. Bebas. Oh ya, dan sebagai catatan, saya mungkin kemarin lupa ya menyampaikan. Vektor dengan jenis shapefile yang titik .shp, fieldnya itu maksimal 10 karakter, itu terbatas. Jadi misalnya Anda ngasih judul fieldnya nama teman-teman saya, udah berapa karakter? Itu nanti kepotong jadinya. Jadi agak hemat membuat nama field. Itu kan sekarang jadi layar baru. Ya, terus yang ini, yang new field. Ini tabel atribut, toggle editingnya diaktifin, terus new field yang warna kuning pertama. Bisa bikin ikonnya kecil banget, kasihan ya. Oke, misalnya terus kemudian jenis datanya apa? Kan seperti kalau kita apa namanya buka data tabel ya, itu umumnya kan ada berbagai jenis. Minimal ada teks atau string dan ada angka atau numerik gitu. Kalau ini karena nama, berarti kita pengennya itu teks kan, tapi teks. Terus sebetulnya nanti ini bisa dispesifikasikan berapa panjang maksimalnya dari si nama itu. Misalnya kalau maksimal 10 ya nanti nama saya Esa Asyahid, kalau lebih 10 dipotong. Ini bisa Anda ubah, tapi misalkan nggak usah. Yang penting Anda tahu ya. Nah, kan akan muncul field baru nama. Tapi lagi-lagi belum ada isinya, belum ada fiturnya kan. Belum ada barisnya di situ. Cuman muncul kolom, tapi barisnya masih kosong. Lalu apa yang dilakukan? Oke. Dan Anda juga bisa yang menambahkan mungkin yang lain, nama, kemudian apa, misalnya nomor HP atau apa. Silahkan. Kemudian ini Anda bisa tutup atau bisa diminimize saja, nggak apa-apa. Sama aja. Kemudian ketika kembali ke jendela utama, kita pilih ini, add point picture. Yang gambar titik 3 itu. Nah, kalau ini karena layernya itu defaultnya kita buat titik. Kalau nanti Anda membuatnya itu garis, Anda akan munculnya itu macam-macam. Nanti Anda bisa buat garis. Kalau Anda pilih layer itu tadi dibuat sebagai poligon, juga Anda bisa menggambar itu.
Tapi dulu aja, nanti tidak berubah fakultas. Oke, misalnya ya rumah saya di Pucuk Merapi. Ya udah kita taruh aja di sini. Klik. Nah, kalau diklik akan muncul kan, dia akan minta ngisi ID-nya sama nama. Misalnya ID-nya satu gitu ya. Namanya misalnya Esa. Terus kalau oke, nah nanti muncullah titik baru. Gitu. Titik baru. Dan kalau Anda buka di tabel atribut tadi, itu sudah akan muncul baru ya, fitur baru. ID-nya satu, namanya. Dan Anda bisa lanjutkan menambah. Jadi kepaksanya misalnya ya, ini karena kita mindsetnya sekali lagi kita menghasilkan variabel untuk kegunaan riset ekonomi. Kemarin misalnya sentral itu nggak bagus untuk mewakili. Ya udah kita bikin ibu kota provinsi. Ternyata misalnya atasnya Anda nggak dapat titik itu. Walaupun Anda tetap pertama bisa cari dulu di OSM. Cari dulu OSM, kalau ternyata susah atau nggak bagus, ya udah buat sendiri. Misalnya cuma 34. Ya udah bikin baru. Yang penting Anda tahu, apalagi dibantu dengan background map ini kan, Anda bisa taruh sendiri titik-titik itu. Ya. Atau mau membuat titik yang lain, ya silakan. Tapi nama titiknya kan gimana tahu Pak? Imam, kan tadi udah kontrol pertama. Itu langsung diklik aja gitu. Ini bawah ini gitu. Karena udah begini. Tadi supaya mau bikin Oh ya, itu bisa di YouTube, bisa di minimize aja istilahnya ya. oke. Oke. Tapi kan Terus pakai icon yang apa namanya tadi titik tiga itu. oh add point Nah, baik. Ada klik di bagian peta itu. Kalau ada taruh di mana. oh oke. Kayaknya satu. Berarti ini otomatis ya terserah kita ya. Oh, tadi kan nol dia. Kode ID-nya kan tadi nggak ada ini. Oh iya, iya. Jadi kalau Anda sudah isi nanti juga akan keupdate di tabel atribut. Oh, kalau kita nggak isi pun nanti akan kaget. Kalau udah diisi maksudnya gimana? Kalau dikosongin gitu ya? Ya akan kosong. Atau coba aja, saya juga kurang yakin. Coba aja. Berarti saya Oke. Terus kemudian ini kalau misalkan saya sudah selesai bisa dinonaktifin aja. Dan seperti biasa dia akan minta ini disimpan apa enggak? Simpan dulu. Dan nanti dia akan disimpan ke file di folder kita tadi. Di sini kita punya layer baru, isinya satu titik. Kalau titik ini kan kita buat titik untuk informasi apa informasi otomatis ya otomatis. Nah mungkin tadi ya kalau mau naruh tempat misalnya rumah saya itu di Pucuk Merapi, Anda bisa zoom dulu nih. Ini kan ternyata jauh ya. Tadi kan saya akan dia muncul namanya gimana sih? Kalau dimasukin dia kalau dia punya angkanya nol. Kasih ID, angka ID yang muncul tapi namanya nggak mau simpan. Kan saya udah dua kali nyoba ini. coba. Ya, ini kan munculnya menjadi kita kan ada yang satu nol, nol nol, apa satu nol. Tadi kan begini, nah ini Ya. Nah ini kan kreditnya di kredit dulu nih. Ya. Nah ini misalnya tadi kan udah kosong satu dua lah ya. Nah, tadi kan saya ini kan saya ketik, ya kan? Oke kan? Nah pas pintunya lagi ada angka dua, tapi nol. Tadi waktu Anda bikin field itu udah bener string itu. Itu harus teks. Karena kalau teks diisinya misal kalau di angka diisi teks ya itu makanya harus dispesifikasikan di awal. Nama ini jenis datanya apa? Oh mau teks aja atau mau angka. Anda nggak bisa ngisi yang lain. Kalau misalkan teks diisi angka masih bisa, tapi angka itu dianggap sebagai teks.
gitu. Kalau ngedit pixelnya itu Edit tipe tipe kalau tadi ngeditnya gimana? kita bikin new field tadi. Kan tadi sudah tadi kan ini bisa di edit lagi. Atau nggak Jangan lupa. kalau masih dia Harusnya bisa. Coba ya. Saya lupa. ini gitu. Kita apa kalau oh Dibikin baru aja. ya Lebih enak. iya ini dilihat aja ya. Kayaknya nggak bisa. Ini ini cara lain, soalnya bisa dibuka di properti layernya, diklik 2 kali. Ini kan ada tipenya. Nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin bisa ya, tapi saya belum tahu. Sementara dibuat yang baru dulu aja. Kira-kira gitu ya. Kita lanjutkan ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini membuat titik ya. Nanti kalau Anda mau garis ya silahkan sesuaikan dari awal tadi. Karena jenis layernya ini harus berbeda. Ingat karena layer vektor itu punya jenis khusus. Jadi dia kalau titik ya titik aja, garis-garis aja, poligon-poligon. Walaupun ada sebetulnya multi geometri apa ya? Cuman umumnya satu layer vektor itu untuk satu jenis geometri tertentu. Sudah? Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, ini karena agak teori nih di sini. Ini juga setelah saya pikirkan sepertinya perlu juga Anda paham sekilas. Ya? Berarti itu. Ya, tapi kalau tidak sendiri mau gimana lagi jauh sudah ya. Oke. Nah, saya akan membahas sekilas mengenai coordinate reference system. Mungkin kemarin sempat saya singgung ya. Di dalam GIS, karena ingat GIS itu apa? GIS itu adalah data yang dikaitkan dengan posisi di muka bumi. Ya. Maka posisi di muka bumi itu menjadi poin yang sangat krusial di dalam sistem ini. Nah, kita bukan orang geografi, jadi kita tidak akan membicarakan detailnya. Tapi intinya adalah bahwa pertama bahwa bumi itu kan bentuknya sebenarnya nggak bulat sempurna ya. Dia punya bentuk itulah ya. Tapi ya lebih mendekati bulat daripada datar. Kecuali Anda percaya datar, tidak apa-apa. Saya tidak memaksa. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan proyeksi. Proyeksi. Di, dicerminkan ke dalam suatu bidang datar. Nah, kemudian setelah dicerminkan itu, ataupun bahkan sebelum ketika posisinya masih bulat gini, itu kan kita perlu membuat sistem koordinat. Kita perlu memberi dia alamat, bintang bujur. Nah, CRS, si Coordinate Reference System itulah yang akan mendefinisikan
bagaimana kaitannya sistem koordinat itu dengan lokasi di dunia nyata. Jadi misalkan nih, titik ini misalnya ya, di sini, itu katakanlah misalnya 10 derajat lintang utara, pas, 90 derajat bujur timur, pas misalnya. Tapi kita harus tanya, itu dengan CRS yang mana? Oh, CRS-nya EPSG 4326. Nanti kalau sistem beda bisa jadi di situ. Jadi ada kesepakatan, ada sistem. Ada standarnya gitu. Itu nanti kalau detailnya itu jadinya gini, bumi itu bentuknya nggak bulat sempurna. Tapi kan ada gunungnya, ada gini, ada gini. Padahal koordinat, bahkan yang koordinat yang menganggap bumi itu bulat, itu kan menganggapnya bulat sempurna. Jadi kan harus dipasin ini. Ini mau ditaruh gini, apa gini, apa gini. Nah, itu nanti akan membedakan detail-detailnya. Apalagi kalau sudah diproyeksi ke bidang data, masalah banyak lagi. Makanya harus ada standarnya. Nah, itulah fungsi CRS. Nah, CRS ini ada dua jenis. Tadi ya, kita bisa melihat bumi itu masih dalam gini. Bumi itu kan bulat tapi nggak bulat sempurna. Oke, itu dulu pahami. Ada dua jenis proyeksi, Geographic Coordinate System dan Projected Coordinate System, atau misalnya planar yang kedua. Yang pertama itu dia memodelkan bumi, masih bentuknya bulat, tapi dibuat lebih smooth gitu teman. Karena bentuk asli bumi itu kan rumit sekali ya, ada sungainya, ada gunungnya, kan nggak mungkin sistem kita tuh mengakomodasi sedetil itu. Jadi ada simplifikasi. Nah, simplifikasi ini, tapi masih bentuknya kira-kira bulat gitu. Itu yang geographic coordinate system. Tapi kalau sudah dijadiin bidang data, seperti kita lihat atlas peta itu, peta biasa, itulah planar CRS atau projected coordinate system. Nah, Anda kalau mau lihat penjelasan teknisnya ini ada, kalau ingin yang tahu lebih detail, ada penjelasannya. Tapi untuk keperluan kita, kenapa ini matters dan harus saya jelaskan? Kita ingat kemarin waktu ngitung jarak, kita pakai ellipsoid kan? Ada pilihan 3. Waktu itu kita mau ngitung jarak antara titik gempa dengan itu loh. Itu kan ellipsoid kita pilih. Tapi kita juga bisa ada pilihan yang geografik sama yang pokoknya yang CRS-nya itu. Nah, bedanya adalah ketika kita pakai geographic coordinate system, satuan koordinatnya itu apa namanya sudut, jadi derajat. Seperti yang kita baca sehari-hari kalau kita lihat peta ataupun ini. Jadi 7 derajat lintang utara, 6 derajat lintang selatan, itu berarti kita ngomongin geographic coordinate system. Tapi ada juga projected coordinate system dan umumnya dia menggunakan satuan panjang. Meter, kaki. Jadi ada satu titik pusat di mana kita ngitungnya kayak koordinat kartesius XY gitu. Cuman satuannya itu adalah satuan jarak. Jadi meter atau kaki atau kilometer dan sebagainya. Kalau kita masih pakai yang ini, satuannya apa namanya tadi? Derajat. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti banyak proses-proses di QGIS itu yang satuannya bergantung pada satuan CRS yang digunakan saat itu. Kalau kemarin kan kita biar nggak terlalu pusing-pusing dengan itu, kita pakai ellipsoid. Ellipsoid itu sebenarnya dia cara menghitung jarak dengan metode khusus. Dengan memodelkan bumi sebagai sebuah ellipsoid. Bentuk yang menyerupai elips. Oke, sebelum itu, coba kita lihat dulu. Nah, kursor Anda ditaruh di mana, itu dia akan menampilkan koordinatnya. Ya kan? Jadi di posisi kursornya ini, itu ada di -7. Ini adalah lintangnya ya. Kalau minus itu berarti lintang selatan. 7 derajat lintang selatan. 7,5 derajat.
Bujurnya adalah 110 bujur timur. Positif ke bujur timur, negatif bujur barat. Ini anu nggak usah uh, harus tahu hasilnya, tapi sekedar tahu. Koordinatnya kan ada ini. Kalau Anda ubah kursornya, itu kan ganti dia. Iya kan? Pindah kan? Oh ya, nah itu karena nanti saya jelaskan. EPSG-nya beda. Kalau Anda beda mungkin lihat ininya. EPSG punya saya 4326 yang pojokan itu. Kalau koordinatnya Anda beda, berarti EPSG Anda beda. Sistem koordinat Anda beda. Nah, oke. Kita lihat. Nah, CRS itu ada banyak karena tadi ya ada banyak sistem pengkoordinatan. Dan saya lupa lembaganya namanya apa. Cuman dia distandarisasi. Jadi setiap jenis koordinat itu dikasih kode. Namanya kode EPSG. EPSG berapa? Seperti tadi, silahkan lihat bagian kanan bawah jendela. Di saya, ini sedang berjalan di EPSG 4326. Kalau beda nanti dulu. Kita yang penting tahu dulu bahwa ini menunjukkan EPSG dari proyek kita secara keseluruhan. Oke? Gitu. Nah, punya saya, defaultnya itu biasanya adalah EPSG 4326. EPSG 4326 ini adalah Geographic Coordinate System. Satuannya derajat. Dan dia standar yang sangat umum digunakan karena dia cocok digunakan di seluruh muka bumi, walaupun nggak terlalu akurat, tapi global. Terus ini kan CRS dari keseluruhan proyek ya, keseluruhan proyek kita. Layer itu juga punya CRS masing-masing. Kalau Anda taruh kursor di atasnya, itu kan keluar. Layer baru ini EPSG 4326. Sungai Sleman itu juga 4326. Provinsi 2014 4326 juga. Gempa Indo itu 4326 juga. Nah, cuman yang OpenStreetMap ini 3857. Anda berarti mengikuti yang itu. Ya, yang 3857 karena dia mengikuti OpenStreetMap. Nah, gini. Lanjut ya. Atau ini juga Anda bisa buka. Layar itu bisa diklik 2 kali dan keluar properties macam-macam ya. Di information itu Anda bisa cek. CRS-nya namanya adalah 4326. Nama layarnya itu WGS 84. Yaitu kode-kode standarisasi mereka. Oke. Jadi saya ulangi ya. Project si QGIS-nya itu dia punya CRS untuk menampilkan di kanvas ini. Untuk bisa menampilkan di kanvas ini kan namanya kanvas ya. Di sini ini kan perlu CRS ya. Yang CRS-nya itu tertera di sini. Tapi masing-masing layer itu juga punya sendiri. Nah, bagusnya QGIS adalah dia akan menyesuaikan semua layer itu menjadi layer punyanya si project. Jadi CRS punyanya si project. Itu QGIS sudah melakukannya untuk Anda. Kalau itu nggak dilakukan, dia nggak mau tampil. Karena harus sama. Ketika ditampilkan itu CRS-nya harus sama. Kan nggak mungkin ya kita gambar sesuatu dengan sistem koordinat mau masukin yang lain tapi sistemnya beda kan nggak bisa dimasukin sini gitu.
Tapi QGIS sudah akan langsung menyesuaikan hanya untuk keperluan gambar ini di sini. Gitu. Makanya ada dua, ada project CRS yaitu ini yang untuk menampilkan, ada layer CRS yang masing-masing bisa kita lihat. Oke, sampai situ paham? Oke. Kalau project CRS-nya itu dia terbentuk dari mana? Biasanya kalau nggak salah tuh antara kita buka pertama apa atau kadang ada juga proses yang menyebabkan dia ngikut yang sini gitu. Saya juga kurang tahu gitu. Kayaknya tadi saya mau buka pertamanya yang Oke. Nah, berarti sekarang kita belajar gimana sih cara mengubah CRS. Oke. Pertama, karena tadi ada dua, CRS project dan CRS layer, kita ubah dulu CRS project. Caranya gimana? Caranya klik di bagian pojokan ini, keterangan ini. Diklik, akan keluar jendela project properties bagian yang CRS. Oke. Nah, di sini Anda bisa lihat ini kan macam-macam ya. EPSG banyak sekali. Contoh saja misalnya ya. Kita ingin pakai di project itu CRS yang planar, yang satuannya meter. Nah, ini CRS yang planar, yang satuannya meter, itu biasanya lingkupnya sempit. Jadi hanya cocok digunakan di Jawa atau di daerah Sumatera. Karena dia biasanya digunakan untuk keperluan pengukuran yang detail. Tapi kalau kayak FSG 426 itu kan lebih mengutamakan dia sifatnya global. Tapi nggak terlalu akurat ketika ngomongin jarak-jarak yang misalnya jarak antara gedung ini dengan gedung seberang. Itu kan butuh detail ya. Misalnya 30 meter. Itu perlu CRS yang pakai warna tadi. Dan dia biasanya hanya cocok untuk lingkup yang kecil. Oke, di sini contoh aja. Concern kita adalah bukan masalah itu, tapi masalahnya kita pengen satuannya berubah dari derajat ke meter. Nah, di sini saya contohkan kita pakai CRS-nya 23835. Karena bisa search 23835. Nah, ini. Nah, kalau Anda lihat di sini ada gambarnya juga. Kotak. di atas ya Pak, tapi di bawah Di bawah betul tapi itu di koordinat posisinya itu tidak ada. oh ya diketik gitu kan. Ini karena yang recently use. Oh, Karena saya pernah mengubah jadi ada catatannya. yang di bawahnya Bisa klik yang di bawah ini. Ini juga sama aja. Terus oke. Oke. Nah, kalau Anda lihat sekarang, lihatlah. Ini satuannya beda. Ya kan? Dan ini satuannya dalam meter ini. Setiap angka ini bergerak, itu perubahannya dalam satuan meter, bukan dalam derajat. Dan dia punya titik pusat. Pusatnya di mana ya? Kita cari. Sekarang kan. Ini. Oh, itu udah negatif. Kanan kirinya dulu. Sekitaran sini. Terus turun. Ya itulah, Anda bisa cari sendiri ya. Pasti dia ada titik pusatnya dan seperti koordinat kartesius XY gitu ya. Tapi satuannya ini meter. Kalau Anda pengen tahu pasti, di sini kan ada keterangannya ya di situ. Tiap EPS itu ini loh, ada unitnya, unit meters. Unitnya itu meter. Nah, ini yang kita ubah baru CRS project-nya. Tapi layernya ini tetap nggak berubah. Kalau Anda lihat di sini, layer baru ini EPSG 4326 tetap sama. Sungai Sleman juga masih 4326.
Nah, sekarang kita belajar mengubah CRS yang layernya. Kalau tadi cuma projectnya. Itu kalau Anda simpen, apa namanya? Kalau Anda nyimpen layer, projectnya Anda ubah CRS-nya, ya nggak akan ngaruh ke layer. Dia cuma untuk keperluan menampilkan aja kan. Oke? Cuma untuk keperluan menggambar di kanvas ini. Si project CRS itu. Tapi kita juga bisa menyesuaikan CRS-nya miliknya si layer. Nah, caranya adalah misalnya ya, yang ingin kita ubah yang gempa Indo. Asalnya itu kan dia dari CRS 4326 ya. Kita mau ubah dia, kita pakai processing toolbox dari reproject layer. Reproject layer. Kemudian mana layer yang ingin kita ubah? Itu gempa Indo misalnya. Oke. Gempa Indo 0020. Lalu kita mau ubah ke layer yang mana? Ini list yang sering yang saya gunakan terakhir, atau mungkin kalau di Anda belum ada, bisa klik yang icon gambar bumi ada dapingnya. Nah, seperti biasa Anda bisa cari tadi berapa? 238 35 ya. 238 35. Kalau sudah bisa ditekan. Oke. Kalau sudah, nanti akan keluar layer baru. Jadi mengubahnya itu dengan menciptakan layer baru. Ya. Yang reprojected. Nah, ya. Dan misalnya kita bisa rename juga. Name jadi gempa Indo 00 lama. Untuk membedakan. Oke, nah itu cara mengubah CRS layer. Anda bisa lakukan untuk layer yang lain. Terserah. Tapi biasanya sih apa namanya? Nanti kita akan lihat habis ini. Terserah. Saya gempa Indo 020 underscore planar. Bebas, bebas. Yang di reproject ini sampai itu. Oh, layer baru. Gempa Indo. Ada saya biasanya apa? Iya, Oke. Ada pertanyaan sama sini? Itu cuma mengubah sistem koordinatnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke yang berikutnya. Materi lain. Dia cuma intinya mengubah sistem koordinat. Tapi kenapa ini saya jelaskan? Karena ini nanti ada dampaknya ke prosedur-prosedur tertentu. Oke? Yang tadi itu kan kita mengubah jadi apa? Apa di arah yang baru ya. Itu kayaknya wilayahnya daerah Jawa Tengah sama Kalimantan itu. Itu apakah berarti tiap-tiap wilayah itu daerahnya beda apa? Tadi kan dibilang ini yang paling akurat untuk Jawa Tengah gitu. Ya, untuk daerah yang digambar tadi. Di kotakin. Berarti nanti setiap wilayah itu akan punya di arah Jawa. Kurang terlalu tahu juga ya, tapi
kayaknya tuh nggak semuanya juga, tapi kadang para itu siapa sih ya yang ngurusin ya? Geografer ya. Mereka bikin, bisa juga bikin untuk keperluan terus dibakukan jadi TPS itu. Saya kurang terlalu tahu detailnya. Cuman yang saya tahu itu tadi poinnya bahwa untuk keperluan-keperluan pengukuran yang detail itu pakainya yang planar tadi. Hanya sampai ke level ukur berapa jarak gedung ini ke sana. Saya juga disclaimer ya, saya kurang terlalu paham. Saya mempelajari ini juga karena kepentingan untuk mengubah satuan itu, betul. Tapi ya terpaksa jadi tahu ini. Gitu. Oh, jadi tahu ini. Tidak dengan niat mendalami teorinya si CRS itu. Jadi kan di 2385 gitu ya. Tapi kan gini ya Pak, saya membayangkan kita jarang banget memerlukan yang sampai detail meter gitu, kecuali mungkin data yang levelnya sangat mikro, sampai level desa pun mungkin keakurasiannya ratusan meter masih oke. Ratusan meter itu Ekonomi nggak terlalu ya. produktif. Dan kita pun kan masih ada error-error yang lain ya. Kalau kita regresi itu mau dibikin seakurat apapun nanti data yang lain juga noise. Jadi ya konsep kita bukan di situ. Yang penting di sini mengubah satuannya aja. Dari derajat menjadi meter. Saya pertanyaan saya, apakah kalau di belahan tadi kan ketika kita bikin referensi 2385 itu kan ada kotak itu yang dari Jawa Tengah ke atas itu Kalimantan. Nah, apakah kalau kita mau naruh yang di di Papua misalkan ada dia tetap 28 di dalam 35 nanti carinya yang lain. Oh, Anda bisa browsing aja misalnya di EPSD Papua. Ini ada website namanya epsg.io. Tapi Anda harus cari-cari yang projected ya, jangan yang geografik, yang projected. Ini Papua Nugini. Yang pertama kali pakai itu yang pengalaman itu tadi. Dia salah satunya. Aku lihat di atasnya kata European Petroleum. Iya, kan mereka yang memerlukan survei lokasi. iya. Kita nggak sampai ke situ. Kan ngebornya nanti kalau Salah. dikasih titiknya ini jelas siarannya beda. Yang dibor di sana. Kan harus ada kesepakatan ini, kesepakatan dalam bentuk CRS-nya itu. Jadi banyak catatan saya. Oke, itu lanjut ya. Waktunya terus berjalan. Mungkin nanti kalau mau mempelajari lebih lanjut untuk keperluan ngebor juga punya. Tapi keperluannya beda. Nah, selanjutnya ini terkait pertanyaannya Pak Denny kemarin. Nah, ini juga saya kira penting untuk disampaikan. Itu satu metode namanya buffer. Buffer itu intinya adalah mencari luasan di sekitar suatu titik atau suatu garis atau suatu poligon. Jadi misalnya ya di sini ilustrasinya, kalau kita punya titik itu kan ya cuma titik ya, satu titik. Kalau kita buffer, dia jadi lingkaran. Jadi kita bisa tahu dalam radius 10 meter atau 10 kilometer itu yang tercakup mana saja dari titik itu. Gitu kan? Nah, di puncak titiknya di puncak Merapi. Kalau kita pengen tahu mana saja yang masuk radius 10 km ya kita buffer 10 km. Berarti akan jadi lingkaran. Kalau garis, ya berarti tinggal dia diluasin. Masing-masing 10 km dari si garis itu. Begitu juga poligon. Ya. Nah, tapi ada dua metode. Kalau si buffer itu beririsan satu sama lain, apa yang dilakukan? Kita bisa dissolve, bisa digabung,
atau dipertahankan, not dissolve. Masing-masing bertahan. Ya, visualisasinya seperti ini. Kegunaannya ya macam-macam. Tadi misalkan kita punya titik, kita pengen tahu mana saja yang masuk radius 10 km, kita buffer. Kita punya garis, misalnya jalan atau sungai, itu kan biasanya dalam bentuk vektornya itu garis. Kalau kita pengen men-include sekitarnya, kita buffer. Misalnya 100 meter atau 1 kilometer, kita ubah dulu jadi buffer. Gitu. Kita kasih buffer. Nah, langsung kita praktik aja. Kita ingin membuffer si gempa Indo itu. Jadi kita pengen tahu dari masing-masing titik itu yang radiusnya 10 kilo di sekitarnya, gitu ya. Kita pakai di processing toolbox, alatnya namanya buffer. Oke. Kemudian di sini kita pakai yang gempa Indo planar. Nah, ini sambil saya jelaskan apa fungsinya mengubah CRS. Ini gempa Indo planar ya. Terus nanti kita bisa menspesifikasi buffernya mau lebarnya berapa. Ini misalnya 10 km gitu. Oke. Nah, coba yang itu diganti dengan gempa Indo. Yang belum planar. Satuannya jadi derajat. Kan susah ya kita. Susah kita ngomongin derajat. Makanya tadi harus di project dulu ke CRS yang planar, yang satuan jarak, bukan satuan sudut. Kalau pakai derajat kan kita mesti 40.000 kilo bisa juga kayak gitu. Silakan. Oke, jadi misalnya kita mau lihat yang radiusnya 10 km. Yang lain-lain abaikan dulu. Nanti akan saya jelaskan. Langsung kita run. Yang lain defaultnya dulu. Nah, sekarang jadi bulat-bulat ini. Bukan titik-titik lagi, tapi bulat-bulat. Dan akan muncul layer baru seperti biasa. Buffer. Gitu ya. Terus misalnya kita rename. Buffer gitu ya. Jadi kepanjangan di contoh itu saya kepanjangan. Nah, kalau Anda perhatikan, ini adalah poligon, bukan titik lagi ya. Kita bisa lihat ini kan. Kalau titik itu simbolnya ya bulat kecil ini ya. Kalau poligon itu kotak. Ya. Kalau garis ya garis. Kalau ini kan raster. Dia adalah poligon, bukan titik. Sehingga Anda bisa membayangkan sekarang misalnya ya, Anda punya peta, tapi ini nggak terlalu ekonomis ya. Ya mungkin bisa juga. Mencari rumah-rumah yang masuk dalam radius 10 km dari puncak Merapi. Rumahnya, datanya, Anda punya puncak Merapinya, tinggal di buffer aja. Ketemu nanti mana saja yang masuk. Terus pakai apa? Kita pakai tools yang kemarin. Apa kira-kira? Pakai spatial join. Jadi mana rumah-rumah yang within area buffer itu. Gitu ya. ini malah nggak kelihatan juga terus. Mungkin layarnya belum diikutin. Urutan layernya yang atas yang lain kan sama rakit ini cuma tambahkan tapi cuma kayak titik kecil maka dari Yang peta yang lain juga diatur.
data yang lain. Data yang Ya, lain. ya, ya. Oh, jangan-jangan Nah, solidnya bukan di mana kali Yang di buffer bukan yang lain atau iya yang di buffer bukan itu kan di buffer yang lain aman. kalau ini kan ada di waktu munculnya kemarin saya juga ini kan mungkin tadi kita lagi Kalau di zoom out sudah dimakan jadi jangan. Masih scroll belakang. Scrollnya mundur. Itu udah 10 kilometer itu. Kebanyakan tadi lingkarannya gede banget itu. Kita 10 kilometer aja. harus ulang dari awal tadi Iya. dari CRS Coba diulangi dulu. diulang dari Mengubah si CRS-nya si Gempa Indo menjadi yang EPSI dua tiga delapan tiga. itu yang ngomong kayak terjalan pusat ekonomi baru di sekitarnya itu terpengaruh itu ada satu ada mall atau pasar itu baru termasuk pasar terhadap sekitarnya itu seperti apa kalau misalkan di Brexit pakai nightlife apa itu pusat ekonomi Bisa jadi. Kalau saya pribadi sih Pak, saya biasanya mikirnya dari metodologi ekonominya dulu. Ditarik, nanti data apa yang saya perlukan. atau IKN gitu setelah ada IKN itu radiusnya Ya, keliling bisa. keliling misalkan di buffer 100 meter gitu di perkembangan Bisa juga. misalkan IKN Jadi treatmentnya yang sekitar itu 100, di luarnya kontrol. Kontrolnya juga jangan semuanya, tapi di buffer 100, terus di buffer 200, berarti kan sisanya ini 100. Ini difference. Jadi kan akan ketemu, misalnya gini ya. Ini IKN. Misalnya titik dulu aja. ya nanti IKN Ada buffer 100. Ini kan group treatment. ya treatment Oke. buffer lagi 200 Buffer lagi 200. Tapi kan 200 ini mencakup juga yang ini. ya Berarti ada difference dulu. ya Ada difference dulu sehingga yang luar ini kontrol jadinya. contoh di kontrol Terus misalnya aja ya, ini contoh aja. Harus ya sambil dipikirkan juga sih apakah itu make sense apa enggak. Oke, nah kalau kita lihat ini kan misalnya ada yang berdekatan. Kalau di buffer itu mereka nggak akan jadi satu poligon. Kita centang. Nah kalau kita centang, dia akan disatukan. Bedanya gitu aja. yang bulan 2 Dua titik. 2.4 tapi yang radiusnya udah 10 kilo loh. Jadi karena tidak kita dissolve, tadi kan ini ada opsi dissolve result ini.
Kalau di bisa dia gabung gitu ya. Di defaultnya dia pisah-pisah. Kalau kita centang itu jadi satu. Jadi satu poligon. Cuman selalu ya sebetulnya setiap muncul layar baru itu kita lihat atribut tabelnya. Dia kita pastikan dia tetap sesuai yang awal. Ini akan sama dengan yang asli jumpa buffer. Terutama ketika Anda melakukan dissolve, merge, itu Anda jangan cuma lihat vektornya aja, cuma bentuk-bentuknya, tapi lihatlah juga atribut tabelnya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu udah panjang, kita lihat atribut tabelnya loh. Oh begini. Tiap step dilihatlah atribut tabel ini. Oke, yang bisa udah bisa coba sendiri. Mungkin kita coba lagi aja. Misalnya untuk yang garis ya, yang Sungai Sleman. Buat contoh aja. Ini saya nonaktifin dulu. Oke, saya punya peta Sungai Sleman ini ya. Kalau kelihatan saya matiin aja fokus filternya. Ini kan garis. Misalnya saya pengen ngambil area sekitaran kali gitu ya. 100 meter. Ya, berarti kita bisa buffer. Kita buffer, input layernya adalah Sungai Sleman. Oh ya, ini masih degree ya. Sorry. Kita harus reproject dulu. Reproject Sungai Sleman. Tadi di FSG 23835. Nah, saya ganti Sungai Lanar. Sudah barulah kita misalnya saya mau nyari tergantung ya 100 meter mungkin enggak kurang ini ya, 1 kilometer loh. Karena pun kan mesti ada ketidakakuratan. Sungai itu kan aslinya ada luasnya. Ketika dijadiin peta jadi garis, mungkin diambil tengahnya aja. Iya kan? Itu lebih akurat. Jadi kelihatan misalnya sungai kan bisa, apalagi kayak di Kalimantan ya, bisa beratus-ratus meter itu lebarnya. Misalkan ini cuma garis, berarti kita mau ambil di sekitaran ya tergantung keperluan, misalnya 1 kilometer. Nah, di sekitaran kanan kiri sungai. Jadi seperti ini. Kebanyakan juga ya sudah. Karena kan kalau 1 kilo itu berarti kanan kiri, jadi totalnya 2 kilo. 100 meter lah. Itu banyak. Ya, itu kebutuhan juga. Yang paling lebar kan yang dikasih jembatan. Jembatan paling kecil. Tergantung juga ya. Kayak dibantu gitu. Nggak sampai kalau palingan Kayak paling banyak termasuk yang paling banyak ini dibantu. kalau di Kalimantan baru mungkin Iya. sampai Ini udah menuju danau gitu. 100 meter aja. Jadi 200 meter kanan kiri. Nah, kayak gitu. Di software. Jadi kok Nah, di dissolve gini. Kalau di dissolve, nanti ada coba sendiri deh. Perhatikan apa yang terjadi dengan atribut table. Perhatikan itu apa yang terjadi dengan atribut table.
meter ya. Pertama gini, ini ya, kalau Anda memang ingin menggunakan sungai ini bisa jadi satu sungai tapi dipecahkan seperti kasus jalan kemarin. Itu Anda harus pastikan dulu digabung setiap ya lagi-lagi tergantung ya, tergantung keperluan. Kalau yang penting sungai, berarti kan ini bahkan jadi satu pun nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau sungai yang mana itu meter, kita akan keep itu kan informasi itu. Itu sekali lagi tergantung keperluan. Sama kayak jalan. Misalnya kita ingin cari rumah-rumah yang ada di sekitaran atau daerah-daerah, desa-desa di sekitaran jalan-jalan tertentu, kayak jalan tol di Indonesia. Apakah yang penting dia itu di sekitar jalan tol atau informasi dia di sekitar jalan tol mana itu meter? Itu Anda harus pikirkan dulu kan. Kalau yang penting di sekitar jalan tol, ya Anda mungkin nggak terlalu peduli dengan memperbaiki jalannya itu kepecah apa enggak dan sebagainya dan sebagainya. Gitu kan. Dan Anda bisa bahkan langsung di solve aja karena misalnya ya ada misalnya saja ini jalannya misalnya ini jalannya gini ada dua, Anda bumper. Ini kan akan ada irisannya di sini. Di bagian ini kan berisan kan. Kalau di dissolve ya ini jadi satu bagian. Kalau yang meters itu hanya di sekitaran jalan tol, ya dissolve aja. Kan kita nggak perlu tahu ini tuh kenanya yang mana. Ya kena keduanya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan meters dia kena yang mana, jangan di dissolve. Jadi nanti ketika misalnya di spatial join, dia akan dapat dua-duanya. Dia kena yang ini, dia kena yang ini. Jadi kita tahu, yaitu kena dua. Dan tergantung lagi apakah itu mau kita drop, misalnya dari analisis, karena itu jadi membingungkan atau gimana terserah. Tergantung keperluan analisis kita. Yang penting, jadi ini kan kita belajar itu tools-toolsnya macam-macam gitu ya. Tapi yang lebih penting itu adalah Anda tahu yang kita inginkan itu yang seperti apa. Informasi apa. Itu poin pertama. Poin kedua, tadi bahwa dalam proses operasinya ini perhatikan selalu tabel atributnya karena itu informasi penting tabel atribut. Jangan cuma melihat geometrinya saja. Nah, apa ya? Ini yang utama hari ini sebenarnya ada transfer. Ini nanti kalau ada sisa waktu saya balik ke sini ya. Tapi saya utamakan yang transfer dulu. Apa namanya? Untuk informasi sekilas, misalkan nanti nggak sampai di ketika buffer itu kan ada opsi-opsi tuh. Ada end cap style, join style. Itu adalah menentukan bentuknya ini. End cap style itu ujungnya mau dibikin melengkung atau dipotong atau kotak. Selain namanya round, flat, square. Kemudian join style itu ya lebih kepada kalau ada pertemuan gitu ya antara dua gambar apa yang dia lakukan dan juga ujung-ujung kalau politik. Tapi uh, mungkin juga nggak terlalu khusus. Kita loncat ke yang data raster ya. Oke, karena ini menu utamanya harusnya. Oke, ada pertanyaan yang baper? Tidak ada ya. Kita lanjut ke data raster. Sekarang kita akan menggunakan data yang pernah kita lihat di pertemuan pertama, yaitu night light. Kita masukkan night light.
Slide. Kita sudah pernah lihat, ini adalah data citra satelit di malam hari. Yang terang ini adalah daerah-daerah yang cahaya di malam hari terang juga. Dan kalau data vektor kita buka punya atribut table. Kalau data raster, kalau kita buka, dia itu punya band. Jadi ini setara dengan tabel atribut, tapi namanya band. Dan di sini hanya ada satu band. Hanya ada satu field kok. Sama aja kayak di vektor. Cuma namanya band. Namanya adalah band 1. Nah, nilainya di sini kita bisa lihat antara 0 sampai 59. Bisa kita lihat di sini. 0 sampai 59. Nah, itu ceritanya di satelitnya itu mengukur kecerahannya itu dalam rentang itu 0 kalau gelap total, 59 kalau paling cerah. Gitu ya. 0 paling gelap, 59 paling cerah. Dan setiap pixel itu ada angka dari si band 1 tadi. Anda bisa lihat misalnya pakai yang identify feature ya. Kita sudah pernah lakukan. Misalnya di titik ini yang kita klik itu band satunya adalah 28. Dan kita bisa juga, ini kan defaultnya yang paling rendah itu gelap, yang paling tinggi terang gitu ya. Kita bisa balik itu, karena di sini juga ada layer styling. Misalnya color gradientnya di sini kan black to white ya. Kita bisa balik dari white to black. Jadi lebih kelihatan. Kira-kira Jawa ya mungkin. Oke. Kalau di sini berarti yang makin tinggi terang itu justru yang makin gelap. Oke, nah di sini sebenarnya hanya akan saya terangkan satu prosedur, tapi prosedur ini yang memang paling sering digunakan dan setahu saya ya cuma ini sejauh saya membaca paper-paper itu yang dilakukan untuk riset ekonomi. Prosedurnya itu adalah melakukan penyampelan data raster. Jadi idenya adalah data raster ini kan berbentuk pixel, kotak-kotak. Oke, dan ukurannya sama. Jadi misalnya 1 kali 1 derajat atau 1 kali 1 kilometer setiap kotak. Ya, kotak. Itu kan bentuknya sama semua. Nah, dalam analisis yang lebih sering kita perlukan itu kan mengekstrak nilai dari kecerahan tadi bukan setiap kotak, tapi setiap area misalnya. Misalnya di tiap kecamatan atau tiap desa, gitu kan? Atau di sekitaran jalan. Kita buffer dulu terus kita ambil di situ. Atau di sekitar titik. Atau di titik tertentu. Misalnya. Di titik-titik ibu kota. Nah, itu adalah prosesnya namanya penyampelan data raster atau raster data sampling. Nah, langsung praktik saja. Sekarang kita ingin dari data raster kecerahan itu tiap provinsi, gitu ya. Caranya pada processing toolbox, silakan cari zonal statistik. Zonal statistik.
input layernya itu adalah yang ingin kita pakai untuk menghitung apa namanya raster tadi dasarnya pakai area atau titik atau garis apa. Kalau kita mau pakainya provinsi, rasternya adalah yang night light ya, sudah. Kemudian bandnya karena cuma ada satu ya itu aja. Nah lalu di sini kita bisa pilih untuk masing-masing provinsi itu apa yang mau dihitung dari tingkat kecerahan yang 0 sampai 59 tadi. Apakah akan dihitung jumlah pikselnya? Nggak perlu. Perlu dijumlah misalnya iya. Jadi saya pengen misalnya dijumlah rata-rata kemudian apa ya? Median dan standar deviasi. Tapi Anda semuanya juga bisa, tergantung keperluan ya. Terus kalau sudah tinggal kita run. Nah, nanti akan muncul layer zonal statistik. Layer baru. Misalnya saya rename menjadi provinsi 2014 naik lagi. Nah, sekarang mari kita lihat tabel atributnya. Di situ akan muncul underscore sum, underscore min, underscore median, dan underscore stdt. Underscore-nya itu tadi sebenarnya Anda bisa spesifikasikan mau di prefixnya itu ya mau pakai apa. Jadi di sini kita sudah mendapatkan 4 field baru ya, 4 kolom baru. Itu adalah jumlah, rata-rata, median, dan standar deviasi. Jadi kecerahan di masing-masing provinsi. Kira-kira mana yang lebih masuk akal mencerminkan PDB, PDRB itu? Menurut Anda, apakah itu di jumlah atau di rata-rata? Rata-rata? Kita harus pikirkan ini, mau string mana yang mau kita pakai? Oke, sekarang kita yang perhatikan aja. Ini ada wilayah kecil. Ini adalah wilayah besar. Ini wilayah kecil dan PDB-nya juga kecil. Itu nggak ada aktivitas ekonomi yang substansial. Tapi secara rata-rata aktivitasnya itu cukup ya menengah lah. Katakanlah ya, menengah. Jadi ada aktivitas ekonomi merata tapi menengah. Oke. Nah, di sini daerah besar ini ada satu titik di sini misalnya. Tapi yang lain ini gelap semua misalnya. Nggak ada aktivitas misalnya aja ya. Kalau di rata-rata ini kan ya sedang aja, yang ini ketarik sama yang lain. Ya kan? Nah itu, jadi tergantung keperluan kita itu mau melihat mencerminkan apa. Karena ini kan bukan PDRB ya, ini hanya proxy. Tapi bagaimana cara mencari proxy yang baik? Anda harus pikirkan itu, apakah jumlahnya, apakah rata-rata, mempertimbangkan itu. Coba misalnya kita urutkan, kalau dari jumlah itu yang paling tinggi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur. Nah, kita lihat aja misalnya, kita bisa buka web DPS.
Kemudian ekonomi dan perdagangan, produk domestik regional itu ya. Ini terus naiknya itu dari tahun 2010 jadi 2010 saja. Bisa kita urutkan. Paling tinggi adalah Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jakarta dia agak bawah. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Itunya sama. Terus Kalimantan Timur sama ya. Kalimantan Timur. Nah, kenapa Jakarta itu bisa ke bawah? Saya jelaskan. Karena di data Nightlight ini itu punya kekurangan. Jadi satelitnya itu dia punya batas kecerahan. Kalau terang banget itu mentoknya di 59. Jadi ketika melampaui batas itu ya udah mentok. Ketika kecerahannya itu lebih cerah, tetap angkanya 59. Jadi kalau Anda lihat Jakarta, Anda bisa mungkin juga cek minimum maksimumnya juga ya. Yang lain itu kan mediannya kecil. Artinya tuh kebanyakan ya gelap, kebanyakan adalah daerah-daerah sawah, kebanyakan adalah daerah-daerah hutan. Tapi jangan ini mediannya mentok di 59 ya, karena isinya kota semua. Tapi itu udah mentok emang. Jadi ini caveatnya si data Nightlight. Walaupun Nightlight itu dalam sejarahnya ada beberapa satelit. Nanti Anda bisa baca detailnya ya. Saya kan nanti akan kasih link-link ke data raster di Google Classroom. Jadi Anda bisa explore kalau mau bentuk datanya. Tapi biasanya tuh harus registrasi. Dan saya kasih beberapa link yang Anda bisa coba. Nah, Nightlight ini seingat saya ya, saya agak lupa juga. Itu dia punya setidaknya 2 jenis satelit, yang lama dan yang baru. Saya lupa namanya. Yang lama itu punya keterbatasan ini tadi. Yang baru itu lebih bagus. Tapi ya problemnya kalau untuk waktu-waktu yang lampau itu pakainya satelit lama. Itu juga ada kritiknya juga menggunakan data satelit memproksi apa namanya GDP itu. Ya tentu saja. Iya, namanya juga usaha. Ya, kalau min paling tinggi mana? Jakarta. Kalau dari sisi ini menangnya Jakarta. Tapi urutan lainnya itu jadi nggak benar kan di sini. DIY Banten. DIY kenapa minnya tinggi? Karena relatif kecil kan. Eh, luasan provinsinya itu relatif kecil sehingga relatif padat. Ini sendiri. Jadi relatif padat sehingga menarik ratanya ke atas. Tapi secara umum overall yang lebih baik dipakai adalah jumlahnya dibanding rata-rata. Walaupun tetap saja di sini kalau diurutkan atau mungkin Anda bisa buat scatter plot gitu ya. Nanti kan diekspor ke Excel, digabungin data PDRB, terus Anda buat scatter plotnya kan, ketahuan tuh. Seberapa bagus ini korelasinya antara kecerahan dengan PDRB. Ternyata nggak berhubungan, nggak jadi. Ternyata nggak. Jadi coba dulu aja. Tapi gini, bisa jadi levelnya berbeda itu kemampuan dia memproksi juga berbeda. Saya belum tahu ya apakah semakin luas, misalnya provinsi dibanding kabupaten, itu semakin bagus memproksi atau semakin buruk. Anda mungkin bisa coba itu. Dan bisa coba. Oke, nah itu tadi menghitung zonal statistik untuk poligon. Kita menghitung jumlah rata-rata dan sebagainya dari kecerahan di setiap provinsi. Nah, tapi kita juga bisa menghitung kecerahannya itu tiap titik. Titik. Kalau tadi area,
Sekarang kita cuma mau nyari titiknya, kecerahan di tiap titik tertentu. Misalnya kita ambil ibu kota provinsi. Kita masukin layer ibu kota provinsi. Ya, ibu kota provinsi. Oke. Nah, kalau titik itu kita pakainya adalah nama alatnya itu sampel raster kali. Nah, jurnal statistik tadi inputnya harus poligon. Oke. Tapi kalau cuma mau nyari di titik itu nilai kecerahannya berapa, pakainya sampel raster kali. Titik inputnya adalah ibu kota provinsi, rasternya nightlight. Prefixnya terserah, saya defaultnya itu. Kalau kita run akan keluar seperti biasa, apa namanya, layer baru. Dan oh ya, tadi kita lihat dulu ya, ini atribut table yang asli. Ini saya ambil dari OSM, seperti biasa. Kami nyari di Google agak susah. Saya pakainya yang apa namanya, jenis fiturnya itu adalah place, kemudian saya lupa key, ya, place sama city, gitu ya. Tapi nanti agak dicampur, city sama town, gitu. Awalnya saya mencari ini. Terus saya select di situ karena untuk kode-kode lokasi itu nanti ada capital. Capital itu ada kategorinya. Di sini nomor 4. Itu untuk ibu kota provinsi. Itu saya cerita aja, saya dapetin di titik-titik itu dari mana? Dari OSM. Oke, nah terus kita lihat, kita lihat dulu ibu kota underscore nightlight. Nah, di situ kalau saya buka akan muncul baru sampel underscore 1 tadi. Nah, itu adalah kecerahan tepat di titik itu. Medan 59 mentok berarti. Ternate cuma 37. Palembang 59 juga. Yogyakarta 59. Itu kalau titik. Kalau zona statistik tadi pakainya poligon. Kalau ini pakainya titik. Jadi saya perlu ya. Oke, jadi itu mengambil data nilai data raster setiap. Jadi kalau jurnal statistik harus pakai poligon, tapi kalau yang ini titik. Nah, pertanyaannya kalau menghitung nilai kecerahan di sekitar titik atau sekitar garis gimana? Ya, ini jawabannya.
Ya Anda harus buffer dulu. Jurnal statistik. Buffer karena dia jadi poligon baru pakai zonal statistik. Jadi menghitung misalnya Anda punya titik-titik ibu kota, Anda menganggap kalau cuma diambil titik pusatnya itu aja, kita pun kan nggak yakin dia masang titiknya itu di mana, apakah di kantor bupatinya, kantor gubernur atau di alun-alun atau gimana kan nggak tahu. Ya udah biar aman, kita buffer aja deh. Misalnya anggaplah 1 kilometer sekeliling misalnya saja. Tentu yang lebih ideal adalah Anda punya peta kotanya itu ya, paling ideal. Tapi kalau hanya sekedar di radius misalnya 1 kilo atau 2 kilo di sekitar titik itu, kita harus buffer dulu. Di buffer jadi poligon, barulah pakai zonal statistik. Termasuk juga yang garis tadi. Kita ingin menghitung kecerahan di sekitar jalan tol. Ya udah, kalau jalan tol itu vektornya dalam bentuk garis, di buffer dulu kiri kanan. Baru dihitung zonal statistik untuk setiap buffer jalan tol. Nah, karena kalau belajar cuma mendengarkan saya aja itu, Anda pasti akan lupa. Seminggu ke depan mungkin udah akan lupa sama sekali. Ini untuk membantu Anda silakan belajar sendiri, tapi ini untuk membantu saja belajarnya, saya kasih tugas. Tugas ini akan berkaitan dengan Anda menerima sertifikat atau enggak. Kalau Anda pengen sertifikat. Tapi di sini Anda nggak perlu benar ya. Saya nggak punya batas nilai tertentu untuk Anda harus dapat ada batas minimumnya untuk dapat sertifikat. Yang penting Anda mencoba mengerjakan aja. Dan saya tidak kasih detail rincian harus ngapain. Step by stepnya saya nggak kasih karena itu agar membiasakan Anda itu bisa nyari tahu sendiri. Entah melihat catatan lain di sini, entah Anda mau publik juga boleh. Di sini ada 2 file di folder tugas ya. Bukan dua ya, ada banyak karena shape file itu kan ada banyak file seperti biasa. Ada GADM41 SHP dan Terrain Indo. File yang pertama yang GADM41 itu adalah data vektor area kecamatan, levelnya kecamatan. Nah sumbernya itu gadm.org. Ini mungkin Anda juga bisa lihat. Kalau Anda mau peta area administratif di seluruh dunia itu bisa lewat GADM. Masalahnya ini kadang nggak match dengan pembagian administratif resmi kita di BPS. Idealnya tentu saja kalau peta ya, peta wilayah yang menurut saya ideal, saya tahu apakah mungkin dari kementerian lembaga lain juga mengeluarkan. Cuman yang kita tahu, yang orang ekonomi tahu misalnya, itu adalah peta Wilkerstatnya BPS. Itu yang jadi prioritasnya. Karena itu jelas-jelas milik BPS sehingga kodenya juga kode BPS gitu kan. Kalau kita mau menghubungkan dengan data BPS yang lain gampang. Kodenya kode BPS. Tapi itu bayar. Gitu. Silahkan Anda bisa mengaksesnya melalui metode apa? Mau beli dan sebagainya. Saya nggak bisa ngasih itu. Ini GADM, ya tadi problemnya kodenya tuh kadang ada, dan saya tuh pernah email ya GADM ini tanya ini sebetulnya peta tahun berapa, tapi belum pernah dijawab. Kan kita harus tahu kalau kecamatan kan dia bisa mekar, bisa gabung gitu. Nah di situ nanti kalau Anda buka ya, akan buka sendiri, itu ada banyak field, tapi yang Anda perlu ketahui beberapa itu ini, ada kode provinsi, nama dan sebagainya. Tapi itu kodenya milik GADM. Tapi dia juga cantumkan kode kecamatan BPS. Nama fieldnya CC_3. Itu data vektor kecamatan. Kemudian ada data kedua, itu terrain_indo.tif. Itu data raster ketinggian.
Jadi ada satu band. Kalau tadi itu kecerahan 0 sampai 59. Kalau ini angkanya itu menunjukkan ketinggian piksel itu dari permukaan laut. Iya. Nah, apa yang harus dilakukan? Intinya adalah yang pertama, em, saya ingin Anda untuk menghitung luas masing-masing kabupaten, bukan kecamatan, di Pulau Sumatera saja. Sebenarnya stepnya nggak harus gini juga, karena bisa berbagai metode ya. Silakan Anda coba cari itu stepnya gimana. Dan nanti ekspor menjadi shapefile Sumatera.s1. Terus Anda buat centroid setiap kecamatan, bukan kabupaten, di Pulau Sumatera. Lalu dari setiap centroidnya itu hitung rata-rata jarak setiap kecamatan di Pulau Sumatera ke semua kecamatan lain. Kita kemarin sudah pernah belajar itu pakai distance grid. Terus Anda ekspor itu menjadi Excel dengan nama jarak.xlsx. Yang ketiga, silahkan cari rata-rata ketinggian dari setiap kecamatan di Pulau Sumatera saja, jangan semua se-Indonesia. Terus ekspor tabelnya ke dalam file Excel dengan nama ketinggian.xlsx. Sesungguhnya ada banyak yang ingin saya minta Anda untuk lakukan, tapi ini aja. Nah, silakan nanti upload ketiga file yang telah diekspor di Google Classroom. Sudah saya buka. Di Jeep boleh, atau Anda upload ke drive Anda terus chatnya linknya juga boleh. Yang penting saya bisa buka file itu. Biar nggak hilang yang sudah dipelajari. Karena kalau gini terus habis itu nggak dicoba, itu saya jamin hilang habis itu. Hilang. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau yang data-data raster itu sumbernya link sumbernya. Iya nanti itu saya juga share ya. Saya nggak tahu semuanya, cuman mungkin saya bisa share yang saya tahu. Problemnya itu kadang ada data-data raster. Pertama ya, Anda harus register, misalnya dari websitenya apa ya, saya lupa. Pokoknya ada register. Kadang itu bahkan harus pakai nulis semacam proposal lah, bukan proposal lebih kepada Anda mau pakai data itu apa. Cuman kalau kayak Nightlight ini relatif terbuka. Dan sebetulnya ada data Nightlight yang sudah diterjemahkan satuannya menjadi GDP. Ada suatu penelitian. Nanti mungkin saya share juga deh. Jadi Anda nggak perlu mengkonvert itu menjadi GDP atau mengkorelasikan itu. Ada satu paper yang dia itu sudah mengkonvert, dia membagikan data itu. Ada dua. Jadi dari Nightlight itu dia menghasilkan, jadi tetap datanya raster kotak-kotak, tapi setiap kotak itu mewakili berapa nilai GDP. Itu sama eh, konsumsi listrik apa ya, pokoknya itu lah. Ya nanti saya taruh beberapa. Itu pertama. Kedua, kalau sumbernya itu satelit itu kadang yang paling enak itu kan kalau datanya sudah kayak TIFF gini, Anda bisa langsung masukin ke disk. Jadi, tapi ada juga format-format data yang pernah saya buka itu. Eh, Lalu saya lupa nama ekstensinya, tapi dia itu bukan struktur data yang normal seperti ini. Dan saya sih biasanya bukanya pakai Python. Dia harus direstrukturisasi dulu gitulah menjadi sebuah
Begitu. Silakan ya, walaupun ini udah pertemuan terakhir, kalau Anda mungkin ada pertanyaan atau apa, di post di apa namanya, Google Classroom. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian sudah mengikuti 4 pertemuan ini. Ya, mungkin ini cuma sedikit dari apa yang Qbis bisa lakukan, tapi setidaknya semoga ini bisa menjadi awalan bagi Anda untuk belajar lebih lanjut. Karena semua apa ya, skill yang sifatnya terkait software itu kalau nggak dicoba, lupa. Lupa, udah, pasti lupa. Gitu. Ya gitu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Silakan dimanfaatkan ini. Semoga sukses penerapannya. Mungkin ada yang mau pakai buat disertasi atau buat riset-riset yang lain. Silakan. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Selamat